Banyak. Jangan lihat. Belum. Ilmu, gitu kan. Dan saya yakin ketika orang yang menuntut ilmu itu pasti dipermudah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Konteksnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Ya, artinya sih sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah gitu kan. Gimana? Barang siapa yang mencari dunia, dia akan dapat dunia saja. Oh gitu. Kan? Barang siapa yang dia mungkin hanya mencari akhirat, ya dapat akhirat saja. Tapi barang siapa yang dia mengejar akhirat, dunia dan akhirat, maka dia akan mendapatkan kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bersama dengan Ustadz Fauzan. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Mas Agung. Alhamdulillah. Nah Ustadz gini Ustadz, meneladani Rasulullah gitu ya, meneladani sahabat-sahabat Rasulullah yang zaman dahulu yang giat menghafal atau belajar Al-Quran. Karena emang kan sebenarnya diajarkan tauhid kan melalui turunnya wahyu kan Al-Quran. Iya, Al-Quran. Nah, teman sahabat-sahabat dahulu kan Al-Quran itu diturunkan dengan lisannya malaikat Jibril, terus ke Rasulullah, kemudian dari Rasulullah langsung ke sahabat. Yeah. Nah, kalau sekarang kita bicara masalah sekarang ini, menuntut ilmu dalam arti ini Al-Quran atau ilmu-ilmu agama itu gimana Ustaz? Maksudnya sebuah kewajiban atau ya yang penting belajar aja deh gitu, atau sebuah kewajiban dari untuk orang tua seperti apa gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus Mas Agung. Gimana? Artinya kita ngambil konteks aja tuh. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya udah itu thalabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang muslim dan muslimah gitu kan. Baik laki-laki atau perempuan, menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, faridah gitu kan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Nah, jadi memang Rasulullah berkata, ya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Gitu kan. Dari baca Quran itu bagian daripada ilmu, gitu kan. Ya khususnya di sini memang ilmu agama gitu kan. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik muslim dan muslimah, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Gitu kan. Dan saya yakin ketika orang yang menuntut ilmu itu pasti dipermudah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Konteksnya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang dia tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah untuk masuk surganya Allah. Amin. Itu aja. Jadi ketika kita punya anak dan anak kita bekalin ilmu, pasti Allah permudah untuk masuk surganya. Bekal ilmu. Ini konteksnya agama atau ilmu keseluruhan? Memang konteks di sini ilmunya ilmu agama. Cuma gitu kan. ilmu yang lain juga tidak boleh, tidak ada masalah kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, gitu kan. Tapi jangan sampai dia lupa dengan ilmu agamanya. Itu lebih paling penting. Paling penting bagaimana baca Al-Quran, bagaimana memaknai Islam itu yang sebenarnya, gitu kan. Bagaimana nilai-nilai tauhid kita, gitu kan. Rukun Islam, rukun iman itu bagaimana, gitu kan. Seperti itu penting bagi kita, gitu kan. Jadi supaya kita menjadi punya anak tuh anak yang faqih fiddin, orang yang paham agama. Faqih fiddin, gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian gini, tadi kan balik pertanyaanku tadi bahwa kita lihat sudut pandangnya dulu deh. Ketika ayat turun, Al-Quran turun, Rasulullah tuh menerima wahyunya atau disampaikan ke sahabat. Nah, apakah semua sahabat tuh semuanya pasti bisa menghafal? Iya. Itu pertanyaan saya. Terus metodenya apakah sampai sekarang sama atau sudah dikembangkan seperti apa Ustaz? Iya. Nah, terkait metode, Rasulullah itu kan hanya memberikan simai. Kan memang Al-Quran itu kan turun kan nggak langsung semuanya. Bertahap. Al-Quran bertahap, berangsur-angsur gitu kan. Seperti itu. Dan nggak semuanya para sahabat itu juga hafal Quran kok. Ada yang nggak hafal. Iya, gitu kan. Seperti itu. Nggak semuanya memang para sahabat itu hafal Al-Quran gitu kan. Ada yang mungkin dia hafal setengahnya, ada yang mungkin dia hafal beberapa juz dan sebagainya, begitu kan. Seperti itu. Memang ada yang memang dia fokusnya di hafal Quran gitu kan. Ya sesuai dengan ininya Rasulullah bahwa setiap sahabat itu juga punya kemampuannya masing-masing, gitu kan. Ada yang ahli dalam berpedang, ada yang ahli dalam strategi, ada yang dalam sebagainya, begitu kan. Seperti itu. Tapi tetap khairukum man ta'alamal Quran
wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang tadi dia belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an tersebutnya tadi. Oke, kan aku pernah dengar cerita nih Ustaz. Ada sahabat tuh sekali wahyu turun, dibacakan langsung sama Rasulullah. Saat itu juga dia bisa menghafal Ibnu keseluruhannya. Abbas salah satu yang seperti itu dia. Ibnu gimana, Abbas dia ketika wahyu turun sama kehadiran Rasulullah langsung menyampaikan, sama Ibnu Abbas juga. Itu sebuah pemberian dari sang kali, dalam arti itu gift atau memang bakat atau latihan atau seperti apa? Anugerah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anugerah memang orang-orangnya pilihan. Pilihannya. Begitu kan. Anugerah itu bisa jadi dari ada doa dari orang tuanya, atau mungkin dari doa gurunya, atau ada hal yang lain yang memang itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Kalau bicara ini ketika kita di zaman Rasulullah ya, apakah Rasulullah itu juga memotivasi para sahabat untuk, ayo sahabat-sahabatku menghafal Al-Quran, atau sahabat-sahabatku ini wahyu tolong dihafalkan, itu gimana Ustaz? Rasulullah memang tidak terlalu menyuruh untuk ya hafal Quran, tapi Rasulullah untuk menyuruh untuk selalu mengkaji dan membaca Al-Quran. Mengkaji. Artinya ketika Rasulullah itu menyuruh untuk misalnya di bulan Ramadan itu baca Al-Qurannya jauh lebih baik, begitu kan, seperti itu. Nah, tapi Rasulullah juga tidak memungkiri bahwa orang-orang yang penghafal Al-Quran akan diberikan permata surga, akan diberikan di surga nanti itu semacam mahkota di surga, gitu kan, seperti itu. Privilege itu ya Mas. Iya, ya kan keistimewaan kan. Ketika orang itu sudah hafal Al-Quran, pasti Allah akan memberikan akan memberikan keistimewaan bagi para penghafal Al-Quran. Oke. Aku tadi terbesit pertanyaan gini Ustaz. Kan ternyata versi Ustaz, maksudnya menurut keterangan Ustaz, ternyata tidak semua sahabat itu menghafal Al-Quran semuanya, atau hafiz semuanya kan bagi. Mungkin ada yang full, ada yang setengah, ada yang sebagian juga ada. Artinya kan mereka itu berjuang di jalan Allah, ikut Rasulullah itu dengan kemampuannya, capability-nya masing-masing. Begitu, seperti itu. Oke, baik Ustaz. Nah, sekarang kalau hari ini Ustaz, kita punya sahabat-sahabat Madinah pasti juga mungkin punya problematika yang sama, dalam arti punya keluarga, kita punya anak, terus kemudian pasti cari cara bagaimana memotivasi anak-anaknya untuk mau menghafal Al-Quran. Nah, gimana Ustaz caranya? Iya. Nah, memang kita sebagai umat Muslim, apabila ada seorang anak yang bisa menghafal Al-Quran itu kan sangat bangga dan bahagia ya, gitu kan. Apalagi kalau kita bisa mengharapkan anak kita ini menjadi seorang penghafal Al-Quran. Oh gitu. Ya kan? Itu kita pasti senangnya bukan main, gitu kan. Senangnya pasti bukan main, karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menghafal Al-Qur'an gitu kan. Dan orang-orang yang bisa menghafal Al-Qur'an juga pasti orangnya pilihan. Ada yang usianya 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, justru dari kecil. Ya, ada juga itu kan tergantung peran orang tuanya. Oke. Gitu kan. Nah, kembali kepada kita, bagaimana nih Sat kalau misalnya anak kita ini kita sudah pingin sekali bisa menghafal Al-Qur'an, tapi memang anaknya saja yang belum bisa, begitu kan, kitanya sudah berusaha dan sebagainya, begitu kan, itu tidak ada masalah, setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik buat anak tersebut. Kalaupun memang kita sudah bekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan dia bisa mumpuni, itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Artinya sebagai orang tua, kita juga bisa mengarahkan dan sebagainya. Iya. Terus balik lagi ke anak tersebut bisa dan tidaknya, mau dan tidaknya. Betul. Gitu kan. Makanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ketika dia di Iran ya, gitu kan. Itu kan yang menyatakan bahwa dia besarnya akan menjadi seorang mufti itu bukan dari orang tuanya. Oh gitu. Itu ada ulama besar di balik itu semuanya. Bahwa dia mengatakan kepada orang tuanya Imam Abu Hanifah bahwa kelak anak ini akan menjadi orang yang ahli agama. Padahal orang tuanya itu pedagang. Oh gitu. Dan orang tuanya nggak berpikir bahwa Imam Abu Hanifah ini kelak dewasa akan menjadi seorang yang ulama besar, gitu kan. Ya tadi karena ada ucapan dari seorang ulama yang menyatakan bahwa kelak Imam Abu Hanifah akan menjadi ulama yang besar. Dan alhamdulillah Imam Abu Hanifah bukunya
di mana-mana. Jadi ulama yang masuk daripada 4 mazhab itu. Oh gitu. Artinya gini, selain peran dari orang tua juga ada peran dari... Ada peran seorang guru. Oke. Betul. Guru itu kan ketika ketemu yang punya kemauan, punya bakat, anak yang itu udah enak nih. Yeah. Misalnya kalau ada kan anak kan beda-beda nih Ustaz nih ya. Kadang dikasih apa ilmu katakanlah masuk ke telinga kiri kalau anak misal ada yang ada aja alasannya untuk keluar kelas bisa. Itu gimana untuk kita sudut pandangnya berbeda. Artinya ketika tadi sudut pandang anak enak kalau sudah punya bakat. Nah, sudut pandang perjuangan seorang guru seperti apa untuk membalikan keadaan dalam tanda kutip gitu untuk jadi anak yang something gitu kemudian jadi baik ya misalnya. Iya. Ya tadi sih itu pernah saya bilang juga bahwa ada ada lingkungan dalam suatu pendidikan tersebut gitu kan. Apabila kita memberikan lingkungan yang baik, maka akan tercipta juga pendidikan yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik karena memang lingkungan yang baik gitu kan. Tapi kan nggak semuanya mungkin dalam suatu pendidikan itu ada 2.000 orang. Nggak mungkin semua 2.000 orang itu akan terbentuk menjadi yang sama. Oh, 2.000. Misalnya 2.000 gitu kan ya. Jadi ustaz gitu, jadi ustaz semuanya begitu kan. Itu kan seperti itu kan. Tapi tetap nilai-nilai keislamannya dapat semuanya di situ. Karena memang nilai penerapan agamanya sudah ada di situ gitu kan. Ya mungkin dari 2.000 ada yang menjadi penghafal Al-Qur'an, mungkin 10%-nya, ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi pembisnis, ada yang menjadi mungkin akademisi, akan menjadi cendekiawan. Itu kan tidak ada masalah gitu kan. Kalau semuanya penghafal Al-Quran ya alhamdulillah. Mungkin karena memang fokusnya di penghafal Al-Quran. Aku cuma analogikakan gitu. Ketika nih kita masuk di sekolah pendidikan militer tuh kan, kan pasti banyak gitu kan. Banyak. Tapi nggak semua jadi jenderal kok. Betul kan? Betul nggak sih? Yang jadi jenderal cuma beberapa. Betul begitu kan. Gitu. Ya makanya ketika masuk dalam misalnya sekolah yang tahfiz Quran pun kan seleksi mereka. Iya sih emang. Pasti orang-orangnya pilihan. Paling cuma berapa yang diambil, paling mungkin bisa 20, 30 karena selektif mereka milihnya. Gitu kan. Mereka memilih dalam artian lebih banyak jumlah yang sedikit tapi fokus daripada banyak tapi nggak terlalu fokus, gitu kan. Jadi tetap dipetakan. Gitu. Iya Ustaz, jadi aku jadi terpikir gini, ilmu dunia, ini kalau bicara ilmu kan luas, sekarang ada kita bagi dua deh, ilmu dunia dan ilmu akhirat katakan. Nah, presentasinya seperti apa Ustaz? Misal? Ya artinya sih sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah gitu kan. Gimana? Barang siapa yang mencari dunia, dia akan dapat dunia saja. Gitu kan. Barang siapa yang dia mungkin hanya mencari akhirat, ya dapat akhirat saja. Tapi barang siapa yang dia mengejar akhirat, dunia dan akhirat, maka dia akan mendapatkan kedua-duanya. Begitu bukannya ketika kalau kita ngejar surga, kalau kita ngejar akhirat, dunianya dapat Ustaz? Ya artinya kan kita tidak hanya mengejar akhiratnya saja, dunia juga harus kita kejar, begitu kan. Oke, artinya ketika kita mengejar akhirat, jangan lupa dunia juga. Betul, gitu kan. Betul ya. Nggak mungkin, ibarat kata melangkah itu kan 2 kaki, bukan 1 kaki, gitu ya. Karena pertama kita masih hidup di dunia. Benar juga sih. Kadang-kadang Jangan sampai kita terfokus ya pengen ibadah terus, tapi kan kita nggak mau cari rezeki itu nggak baik juga, gitu kan seperti itu. Baik. Oh artinya ibadah harus pada porsinya. Pada porsinya masing-masing. Oke. Baik, motivasi terbaik untuk anak kalau kita bisa balik ke agama. Motivasi terbaik agar anak kita mau belajar agama, konteksnya itu belajar Al-Quran deh. Itu gimana Ustaz? Apa motivasi terbaiknya? Ya, kalau kita memberikan motivasi buat ke anak itu, jadi kita melihat bahwa Al-Quran itu kan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita semuanya. Al-Quran itu ya kan? Dari mulai bacaannya, kandungannya dan sebagainya, gitu kan. Nilai-nilai dalam Al-Quran, gitu kan. Itu bisa memberikan syafaat bagi kita. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan kepada seorang anak ini supaya dia harus bisa membaca Al-Quran. Itu sangat penting. Wajib hukumnya sebagai orang tua memberikan pendidikan Al-Quran kepada seorang anak. Apapun nanti ke depannya latar belakang dia mau jadi apapun, jangan lupa untuk bisa membaca Al-Quran. Artinya fondasi agamanya. Fondasi agamanya dengan Al-Quran tersebut, gitu kan. Jangan sampai nanti dia jadi profesor, jadi dokter, tapi dia nggak bisa baca Al-Quran. Banyak kok, mohon maaf ya, yang usia-usianya sudah sepuh, tapi belum bisa baca Al-Quran. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika dia nggak bisa baca Al-Quran itu, apakah karena memang kesalahan dari orang tuanya, atau memang dari dirinya, atau memang lingkungannya? Ya kan? Seperti itu.
Ya bisa jadi memang faktor keluarga mempengaruhi, faktor lingkungan mempengaruhi, atau faktor dirinya sendiri. Gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu semuanya, peran orang tua sangat penting untuk bisa sang anak itu membaca Al-Quran. Peran orang tua. Karena orang tua nanti yang mengajarkan, oh nanti kamu belajarnya sama guru si A aja ya. Karena orang tua tahu nih bahwa si guru itu paham banget masalah Al-Quran. Ini penting nih bagi seorang tua untuk selektif dalam mencari seorang guru lah gitu kan, untuk membina anaknya. Kan nggak semuanya orang tua itu dia bisa baca Al-Quran. Contoh gini, contoh kadang kan orang tua itu, mohon maaf ya, mungkin dia oke lah bisa baca Al-Quran lah katakan. Cuma kan kadang waktu. Dia kadang nggak punya waktu untuk mendampingin anaknya baca Al-Quran. Nah, itu seperti lebih baik seperti apa Ustaz caranya? Ustaz? Ya setidaknya walaupun kita mungkin tidak bisa bertemu langsung kepada anak ya, mungkin kita bisa baca Al-Quran nih, gitu kan sebagai orang tua. Tapi waktu kita yang nggak ada, terbatas, begitu kan, waktu kita yang terbatas. Ibu kerja. Gitu kan. Itu tidak ada masalah, makanya kita sarankan dia untuk belajar dengan seorang guru. Tapi tetap sebagai orang tua ada kalanya kita menanyakan kembali, gitu kan. Misalnya kamu sudah hafal berapa juz, kamu kemarin diajarin sama gurunya apa saja, itu nggak apa-apa itu untuk muzakaroh. Betul. Untuk mengingat kembali, gitu kan. Kita sebagai orang tua perlu itu, nggak apa-apa. Jadi supaya anak itu mengingat, bahwa saya kemarin ditanya sama Abi seperti ini, supaya saya jangan sampai nanti lupa lagi ketika yang sudah diajarkan. Jadi dari dua sudut, dari gurunya dia dapat, ditambah motivasi dari orang tuanya. Oke. Artinya walaupun sesempit apapun waktu kita, harus ada waktu untuk seorang anak. Oke, harus meluangkan waktu buat anak. Apalagi sekarang udah canggih, ada media sosial, ada bisa video call gitu kan. Kecuali mungkin kita nggak ada media aja dan sebagainya, gitu kan. Seperti itu. Artinya tidak selalu ini ya, memang ya ini kalau kita bicara di Indonesia terutama tuh, karena ada istilah baru namanya fatherless. Fatherless. Jadi anak-anak itu merasa kehilangan ayahnya lah. Iya. Itu tadi, ayah berangkat pagi, pulang malam. Kalau dia kebingungan cara mendidik anak bagaimana nih? Iya. Kayak gitu, merasa kekurangan ayah itu nggak hadir di kehidupan dia. Katakanlah mungkin salah satunya tadi aku tanyakan, kalau kita ambil kecilnya aja tidak bisa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Nah, apakah cukup tetap kita pilih guru yang terbaik buat anaknya? Nah, itu balik pertanyaan saya gitu. Apakah cukup nggak sih kalau yaudah selain aja ke gurunya deh, katakanlah seperti itu? Tidak. Jadi kita tidak hanya melepaskan begitu saja kepada seorang guru ya. Kalaupun memang kita belum bisa bertemu kepada anak tersebut, doa. Ini doa, karena doa itu paling luar biasa ya, kekuatan doa itu yang bisa merubah segalanya bagi seorang anak tersebut, gitu kan. Peran doa sangat penting bagi seorang anak, gitu kan. Imam Syafi'i, gitu kan, ketika itu dia sebagai seorang mufti besar, gitu kan, itu ada peran orang tuanya, ada peran ibunya, ada doa dari ibunya, sehingga Imam Syafi'i menjadi orang yang besar, gitu kan. Nah, karena memang sedikit kisah mengenai Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i kan dulu dia sebagai seorang mufti, ulama besar di Mekah, gitu kan. Terus suatu ketika dia belajar kembali di Irak, gitu kan, di Iran lah, tempatnya Imam Abu Hanifah, gitu kan. Nah, ibu dari Imam Syafi'i ini ada rencana ingin ibadah haji. Dia. Berangkatlah ke Mekah, ya kan. Tapi di situ nggak ada Imam Syafi'i. Tapi ibunya Imam Syafi'i bertanya, gitu kan, kepada seorang di situ, mungkin seorang imam besar lah di situ kan, bertanya, apakah engkau kenal dengan Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, gitu kan? Ya, terus dia bilang, ya saya kenal, dia adalah beliau mufti di sini, seorang ulama besar, gitu kan. Oh, alhamdulillah, gitu kan. Nah, ya udah dia tetap berlanjut untuk ibadah haji, gitu kan, seperti itu. Jadi harapannya ingin bertemu dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak ada di situ, ya kan. Akhirnya diinformasikan bahwa ibunya Imam Syafi'i ada di Mekah kepada Imam Syafi'i, gitu kan, dari para sahabat, daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, gitu kan. Suatu ketika murid-muridnya Imam Syafi'i itu memberikan informasi kepada Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i, ibumu ada di Mekah, gitu kan. Ketika ada di Mekah, Masya Allah, alhamdulillah kalau ibu saya ada di Mekah, gitu kan, sedang melaksanakan ibadah haji, gitu kan, seperti itu.
Nah, ketika itu para murid-muridnya Imam Syafi'i memberikan onta kepada Imam Syafi'i. Supaya? Ingin diberikan kepada ibunya. Oh, oke. Gitu kan? Karena bahasanya mentakzimkanlah seorang ibu dari Imam Syafi'i, begitu kan. Jadi murid-muridnya itu diberikan, murid Imam Syafi'i itu memberikan onta yang banyak, begitu kan. Ratusan sepertinya ontanya itu. Diberikan kepada Imam Syafi'i, gitu kan. Dikirimlah nih onta ini kepada ibunya, gitu. Dengan harapan nanti ingin ketemu, dikirim onta terlebih dahulu, gitu kan. Seperti itu. Dikirimlah onta kepada Imam Syafi'i, kepada ibunya yang berada di Mekah, gitu kan. Wahai ibu, ini ada kiriman dari Imam Syafi'i onta, karena Imam Syafi'i ingin bertemu dengan kau, namun sementara yang dikirim hanya ontanya terlebih dahulu. Suatu ketika langsung marah ibunya Imam Syafi'i. Saya tidak ingin onta ini. Oke, kenapa tuh Ustaz? Yang saya inginkan adalah bagaimana situasi kondisi Imam Syafi'i. Ya kan? Akhirnya murid-murid Imam Syafi'i membawa kembali itu ontanya kepada Imam Syafi'i, mengatakan, wah Imam Syafi'i, ibumu tidak ingin onta ini. Suatu ketika ingat bahwa Imam Syafi'i, oh iya, dia hanya ingin bertemu, gitu kan. Ontanya langsung diberikan kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang fakir dan miskin, gitu kan. Akhirnya Imam Syafi'i bertemu kepada sang ibu, gitu kan. Dia mohon maaf, gitu kan. Wahai ibu, alhamdulillah saya sudah bertemu dengan ibu, gitu kan. Mohon maaf kalau saya hanya bisa mengirim onta, tapi ibu tidak mau, yang diinginkan hanya ketemu sama Imam Syafi'i, gitu kan. Kita nggak kebayang kalau kita sebagai orang Imam Syafi'i itu apa sih Ustaz? Maksudnya kita biar tahu, sahabat-sahabat Madinah semua biar tahu Imam Syafi'i itu siapa, terus kemudian kelebihan-kelebihan beliau, keilmuannya seperti apa Ustaz? Imam Syafi'i ini kan lahir di Palestina ya. Lahir di Palestina. Terus dia pernah berguru juga kepada Imam Malik yang berada di Mekah, dan dia bisa menghafal kitabnya Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, gitu kan. Dia bisa menghafal di usia kurang lebih masih 10 tahun, gitu kan. Namun tapi beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang berada di Iran, gitu kan, karena sudah meninggal, gitu kan, seperti itu. Nah, namun beliau belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, gitu kan. Nah, kalau Imam Malik kan disebutnya sebagai ahlul hadis karena beliau orang yang tidak pergi kemana-mana. Dia fokus berada di Mekah saja, gitu kan. Makanya disebut sebagai ahlul hadis. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah yang ada di Iran, dia disebut sebagai ahlul ra'i. Dia bermain logika. Nah, kalau Imam Syafi'i, dia menyatukan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Oh, gitu. Jadi hadis dapat, logika dapat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi, Imam Syafi'i itu salah satu imam 4 mazhab itu. 4 mazhab. Nah, ini jadi jelas kan? Iya. Baik, Ustaz. Ini kita balik lagi ke ini nih, hak anak untuk menuntut ilmu. Jadi, hak anak untuk ilmu itu kan diberikan oleh orang tuanya. Jadi, intinya hak anak untuk menuntut ilmu itu satu, ilmu apa? Kan? Terus kemudian boleh nggak seorang tua menghalang-halangi? Misalnya jelek-jeleknya gimana, Ustaz? Iya, artinya memang hak anak itu memang harus bisa mendapatkan ilmu yang mana itu peran orang tuanya. Kan kita tahu kalau pendidikan sekarang butuh materi ya, artinya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan. Nah, itu peran orang tua. Ini hak anak harus dapat nih, gitu kan? Nggak boleh kita tinggalkan. Kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pendidikan kepada seorang anak. Nah, terlepas nanti pendidikannya ini wajib hukumnya untuk memberikan pendidikan agama. Ya, apapun nanti ke depannya dia bisa menjadi misalnya seorang polisi, seorang tentara, seorang profesor, seorang astronom, gitu kan. Tetap nilai-nilai agama harus ditanamkan sejak dini. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu kita sebagai seorang muslim itu memberikan hak pendidikan kepada anak itu seperti apa, Ustaz? Iya, jadi pendidikan kepada anak ini wajib hukumnya kita berikan yang berbau nilai agama sejak dini. Gitu kan? Nah, fase-fasenya ya tadi nggak apa-apa. Kita misal dari TK. Dari kecil? Iya, dari kecil. Itu nggak apa-apa. Kita berikan nilai-nilai pendidikan agama. Gitu kan? Karena memang ini pondasi sebagai seorang anak dari dini. Jangan sampai nanti usia dini dia tidak mengerti rukun iman, rukun Islam. Itu dasar banget, dari dasar udah dasar banget. Seperti itu.
Oke, artinya saya boleh sedikit bantu nih menyimpulkan bahwa ternyata pendidikan agama, terutama kita belajar itu bukan cuma udah dewasa, tapi dari kecil banget. Betul. Dari kecil banget supaya nempel, supaya kedepannya itu sudah apa ya, tahu akhlak, tahu adab, tahu segala macam untuk utlubul ilmi minal mahdi ilallah. Oh gitu. Iya, konteksnya di situ. Jadi sahabat Madinah ternyata sederhana banget. Ilmu itu wajib menuntut ilmu dari dari apa? Dari buayan. Dari buayan sampai ke Tiang lahat. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Oh biasa sih. Iya. Tapi takut ya ngomong yang lahat ya. Gak apa-apa karena memang di Al-Quran diteruskan terus itu kan terkait akhirat gitu kan, siksa kuburan dan sebagainya itu ada gitu kan. Itu supaya kita terketuk hatinya, jangan sampai kita melakukan maasi perbuatan. Oh, jadi kenapa itu disebutkan lahatnya? Itu nanti seakan-akan ada warning di situ. Iya, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi pentingnya ilmu itu seperti itu. Seperti Baik sahabat Madinah, ternyata waktu kita juga yang harus Allah. waktu yang memisahkan kita gitu, terutama kayak gitu. Terima kasih Ustadz Fauzan atas waktunya. Sampai ketemu lagi di next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.